Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian mempersiapkan diri kalian masing-masing, buku pelajaran, buku tulis, serta alat tulisnya. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dan penyajian himpunan, lalu himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan himpunan kuasa dan kesamaan dua himpunan. Ya, untuk tujuan pembelajarannya bisa diingat-ingat ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang himpunan kuasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi himpunan kuasa, mari kita lihat permasalahan berikut ini. SMP Negeri 1 Rambi Puji akan mempersiapkan dua orang siswanya, yaitu Nina dan Theo, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade adalah sekolah boleh mengirimkan satu orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Berapa banyak cara yang dilakukan SMP Negeri 1 Rambi Puji untuk mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan konsep himpunan kuasa. Alternatif penyelesaian. Yang pertama adalah tidak mengirimkan siswa untuk mengikuti Olimpiade. Lalu yang kedua, hanya mengirimkan Nina dalam Olimpiade. Yang ketiga, hanya mengirimkan Theo dalam Olimpiade. Dan yang keempat, mengirimkan Nina dan Theo untuk mengikuti Olimpiade. Nah, jadi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ada 4 alternatif penyelesaian, 4 kemungkinan yang dapat terjadi. Apakah SMP Negeri 1 Rambi Puji ingin mengirimkan wakilnya atau tidak ya. Lalu selanjutnya, jika A adalah himpunan siswa SMP Negeri 1 Rambi Puji yang akan mengikuti Olimpiade, maka A sama dengan Nina, Theo. Kita simbolkan Nina dan Theo sebagai himpunan A, anggota dari himpunan A ya. Lalu kita misalkan, cara yang pertama adalah himpunan B, cara yang kedua adalah himpunan C, cara yang ketiga adalah himpunan D, dan cara yang keempat adalah himpunan E. Lalu, nah untuk yang pertama, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan B sama dengan himpunan kosong, yaitu tidak ada satupun wakil dari SMP Negeri 1 Rambi Puji yang dikirimkan untuk mengikuti Olimpiade. Lalu yang kedua,
yaitu himpunan C, yaitu Nina. Yang ketiga, himpunan D, yaitu Theo. Dan yang keempat, himpunan E, yaitu Nina dan Theo. Sampai di sini paham ya? Ya. Selanjutnya, dengan demikian dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Yang kedua, himpunan C merupakan himpunan bagian dari A. Lalu himpunan D merupakan himpunan bagian dari A dan himpunan E merupakan himpunan bagian dari A. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka anggota-anggota himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, Nina, Theo, Nina dan Theo. Nah, sampai di situ paham ya? Sekarang kita akan masuk ke contoh. Diberikan himpunan A sama dengan 1, 3, dan 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Alternatif penyelesaian. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya hanya 1, yaitu 1, 3, dan 5. Lalu yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu 1,3, 1,5, dan 3,5. Dan yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu 1, 3, 5. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8, yaitu himpunan kosong 1, 3, 5, 1,3, 1,5, 3,5, dan 1,3,5. Nah, contoh ini sama seperti kasus Nina dan Theo tadi. Jadi, kemungkinan SMP Negeri 1 Rambi Puji mengirimkan anggotanya yaitu tidak mengirimkan sama sekali, hanya mengirimkan Nina, hanya mengirimkan Theo, atau mengirimkan Nina dan Theo. Jadi ada 4 cara yang dapat dilakukan SMP Negeri 1 Rambi Puji dalam mengikuti Olimpiade Matematika tingkat SMP di provinsi tersebut ya. Maka dapat kita simpulkan mengenai himpunan kuasa, yaitu himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Ya, harus diingat, PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jangan lupa untuk tanda kurungnya ya, NPA. Nah, coba kita amati banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Berikut ini, ya. Semua tahu kan segitiga Pascal 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, dalam segitiga Pascal ini kita dapat lihat untuk 1 untuk himpunan bagian dari himpunan kosong. Berarti hanya 1. Lalu untuk himpunan bagian dari A. Kemudian untuk yang baris ketiga untuk himpunan bagian dari AB. Untuk baris keempat untuk himpunan bagian dari ABC. Kita lihat yang bawah yang ada tanda panah ke bawah. Kita lihat untuk angka 6 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, kita lihat untuk angka 6 yaitu banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Lalu untuk 15 banyak himpunan bagian dengan 2 anggota. Untuk 20 banyak himpunan bagian dengan 3 anggota.
Untuk 15 banyak himpunan bagian dengan 4 anggota, dan untuk yang 6 banyak himpunan bagian dengan 5 anggota. Nah, tetapi untuk satu yang di depan yaitu khusus himpunan kosong, dan satu di belakang yaitu banyaknya himpunan bagian dengan 6 anggota. Nah, ini untuk himpunan bagian yang terdiri dari 6 anggota, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ya. Nah, untuk memahaminya, mari kita menalar. Misalkan diberikan himpunan kosong, maka banyak anggotanya 0, sehingga himpunan bagian yaitu PA sama dengan himpunan kosong. Maka banyak himpunan bagian atau NPA sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 2 dipangkat 0, ya. Lalu selanjutnya himpunan A. Maka banyak anggotanya ada 1. Maka himpunan bagiannya yaitu himpunan kosong dan A. Maka banyak himpunan bagian atau NPA sama dengan 2. Nah, 2 ini diperoleh dari 2 pangkat 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa banyak himpunan bagiannya adalah 2. Selanjutnya untuk AB. Diberikan himpunan anggotanya AB. Maka banyak anggotanya ada 2. Nah, himpunan bagiannya ada himpunan kosong, ada A, ada B, dan ada AB. Nah, sehingga itu ada 4. Nah, 4 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dapat kita lihat dan seterusnya, sehingga untuk mencari banyaknya himpunan bagian dapat kita peroleh dengan memisahkan himpunan A, B, C, dan seterusnya dengan banyak anggota N, maka hasilnya adalah 2 pangkat N. Berdasarkan pola tersebut dapat disimpulkan, misalkan A himpunan dan BA adalah himpunan kuasa A. Jika NA sama dengan N bilangan cacah, maka NPA sama dengan 2 pangkat N. Sampai di sini cukup paham ya sama materinya, karena ini sangat mudah, sehingga kalau kita mencari NPA maka kita hanya perlu 2 pangkat N, seperti itu. Jika anggota himpunannya ada 3, berarti untuk mencari banyaknya himpunan bagian kita tinggal 2 pangkat 3, yaitu 8. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu kesamaan 2 himpunan. Untuk memahami materi kesamaan 2 himpunan, mari kita mengamati permasalahan berikut. Ya, dapat kita lihat dari diberikan himpunan A, himpunan B, dan di situ kita mengisi keterangan apakah himpunan tersebut sama atau tidak sama. Nah, kita lihat yang nomor 1. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3. Maka himpunan ini sama, jumlah anggotanya sama, dan anggotanya juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jumlah anggotanya sama-sama 3. Lalu kita lihat yang nomor 2. Himpunan A 3, 2, 1, himpunan B 1, 2, 3. Nah, untuk ini himpunannya tetap sama. Meskipun urutan dari tiap anggota itu tidak sama dari himpunan A maupun himpunan B, tetapi anggotanya tetap sama, yaitu 1, 2, 3 dan 3, 2, 1 gitu. Dan jumlahnya juga sama, yaitu sama-sama 3 anggota. Selanjutnya untuk nomor 3. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan B 1, 2, 3. Maka himpunan ini tidak sama, karena untuk himpunan A ada 4 anggota dan untuk himpunan B ada 3 anggota. Lalu ada 1 anggota dari himpunan A yang tidak ada di himpunan B, sehingga kedua himpunan ini tidak memiliki kesamaan. Lalu yang nomor 4, ada himpunan A, A, B, C, himpunan B 1, 2, 3. Nah, kita lihat
Jumlah anggota dari kedua himpunan ini sama, yaitu 3. Tetapi anggota di dalamnya berbeda. Yang satu ABC dan yang satunya 1, 2, 3. Sehingga himpunan ini tidak sama. Lalu untuk nomor 5, himpunan A B C D, himpunan B D A B C. Nah, sama seperti yang nomor 2. Meskipun urutan anggotanya tidak sama, tetapi anggota dan jumlah anggotanya sama, yaitu 4. Lalu yang nomor 6 sama seperti yang nomor 5, PQRS dan PRSQ. Kedua himpunan ini sama. Lalu yang ketujuh, himpunan A PQR, himpunan B PRSQ. Nah, himpunan ini tidak sama karena jumlah anggotanya berbeda ya. Yang satunya PQR dan satunya PRSQ. Lalu yang nomor 8, himpunan A itu ABCD, lalu himpunan B ABCD dan seterusnya. Nah, himpunan ini tidak sama karena ada anggota dari himpunan B yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Oke, sampai di sini cukup mudah untuk dipahami ya mengenai kesamaan dari dua himpunan. Nah, kita belajar dari contoh. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan H, A, R, U, M, atau dalam katanya harum ya. Dan himpunan B sama dengan M, U, R, A, H, atau dalam katanya murah ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selidiki apakah A merupakan himpunan bagian dari B. Lalu yang kedua, selidiki apakah B merupakan himpunan bagian dari A. Yang ketiga, perhatikan anggota himpunan A dan himpunan B, lalu berikan kesimpulan. Lalu yang keempat, apakah A ekivalen dengan B? Nah, sekarang kita coba alternatif penyelesaian untuk pertanyaan yang pertama. Anggota dari himpunan A adalah H, A, R, U, M. Ada 5 anggota ya. Nah, untuk menyelidiki apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, maka kita periksa apakah setiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, kita lihat bahwa H elemen dari A, dan ternyata H juga elemen dari B. A elemen dari A, dan ternyata A elemen dari B. Lalu R elemen dari A, dan ternyata R elemen dari B. Lalu U elemen dari A, dan ternyata U elemen dari B. Dan yang terakhir M elemen dari A, dan ternyata M elemen dari B. Karena semua anggota himpunan A ada di himpunan B, maka A merupakan himpunan bagian dari B ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, anggota dari himpunan B adalah M, U, R, A, H. Murah ya dalam kata. Nah, dia memiliki 5 anggota. Untuk menyelidiki apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A, maka kita periksa apakah setiap anggota dari himpunan B juga merupakan anggota dari himpunan A. Nah, kita lihat M elemen dari B, dan ternyata M elemen dari A. Lalu U elemen dari B, dan ternyata U elemen dari A. R elemen dari B, dan ternyata R elemen dari A. Lalu A elemen dari B, dan ternyata A elemen dari A. Dan yang terakhir H elemen dari B, dan ternyata H elemen dari A. Karena semua anggota
dari himpunan B ada di himpunan A, maka B merupakan himpunan bagian dari A. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang keempat. Nah, karena A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A, maka A sama dengan B. Himpunan A sama dengan B karena himpunan A dan B memiliki kesamaan. Karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B atau NA sama dengan NB yaitu masing-masing 5, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi, dua himpunan yang sama pasti ekuivalen, tetapi dua himpunan yang ekuivalen belum tentu sama. Harap diingat ya perbedaannya. Ya, Ibu contohkan, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan 2, 3, 4. Himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang ekuivalen karena kardinalitas atau NA sama dengan NB itu sama-sama 3 ya anggotanya. Tetapi himpunan A tidak sama dengan himpunan B karena himpunan A bukan merupakan bagian dari himpunan B. Begitupun sebaliknya. Oke, sampai di sini sudah paham ya semuanya mengenai kesamaan tentang dua himpunan. Nah, sehingga dapat disimpulkan dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Dinotasikan A sama dengan B. Jika NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai himpunan bagian dan kesamaan dua himpunan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Ibu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.